Bagian berikutnya Al-Imam An-Nawawi mengatakan wa amma akhdhul ujrati. Adapun masalah mengambil upah ala ta'limil Quran, dari mengajarkan Al-Quran. Perhatikan, tadi masalah baca ya, sekarang mengajarkan, beda hukum. Faqad ikhtalaf al-ulama'u fihi, maka para ulama berbeda pendapat di dalam masalah mengambil upah dalam mengajarkan Al-Quran. Fahaka, maka dihikayatkan oleh Al-Imam Abu Sulaiman Al-Khattabi. Siapa beliau? Mansubun ila jaddin min ajdadihi ismuhu Al-Khattab. Maka disebut Al-Khattabi karena kakek moyangnya namanya Al-Khattab. Wasmu Abi Sulaiman, adapun nama Abi Sulaiman adalah Hamdu ibni Muhammad ibni Ibrahim ibni Al-Khattab. Waqila ismuhu Ahmad. Ada yang juga yang mengatakan namanya Ahmad. Man'a, beliau mengatakan melarang akhdhil ujrati alaihi. Jadi beliau menghikayatkan adanya larangan mengambil upah. Dari apa? Dari mengajarkan Al-Quran. Dihikayatkan atau diriwayatkan dari siapa? An jama'atin, dari sekelompok, dari sekelompok minal ulama. Ternyata ada sekelompok ulama yang melarang mengambil upah dalam mengajarkan Al-Quran. Siapa di antara ulama tersebut? Kata Al-Khattabi, minhumuz Zuhriyu wa Abu Hanifah. Di antaranya adalah Imam Az-Zuhri dan juga Imam Abu Hanifah di antara yang melarangnya. Makanya dalam madhab Hanafi tidak ada taklim yang berbayar. Antum ke India, Bangladesh, Pakistan, semua daurah gratis. Semua daurah gratis. Kenapa kok bisa begitu? Karena dalam madhab Abu Hanifah yang namanya guru itu wajib diberi upah atau diberi gaji dari zakat dan baitul mal dan juga wakaf. Zakat, baitul mal dan wakaf. Jadi wakaf dalam mazhab Abu Hanifah boleh berupa uang, dalam mazhab Syafi'i nggak boleh. Cuma kalau lihat maslahat, maka mengikuti pendapat Hanafiyah itu lebih utama. Jadi wakaf dengan uang, dibelikan sawah, dibelikan ladang, dibelikan kebun, dibangun supermarket, dibangun pabrik-pabrik yang nanti keuntungannya untuk para guru ngaji, para muadzin, para imam. Begitu. Wa'an jamaah, akan tetapi sekelompok ulama yang lain mengatakan annahu, bahwasanya guru ngaji yajuz idza lam yashrutuhu. Maka guru ngaji boleh mengambil upah kalau tidak pakai akad. Tidak pakai akad itu bagaimana? Yang mau belajar sama saya, hayu bayar silahkan, nggak bayar juga nggak apa-apa, bayarnya bebas berapa aja. Itu namanya nggak pakai akad. Tapi kalau misalnya antum ngajar dan nggak pakai akad, jangan menggerutu kalau tiba-tiba muridnya cuma bilang jazakumullahu khairan, kan nggak ada akadnya. Iya kan? Yang nggak ada akadnya jangan menggerutu. Pengennya nggak ada akad, tapi pengen dikasih, ya diakadkan saja sekalian. Cuma ini pendapat yang kedua, boleh kalau tidak pakai akad. Pendapat siapa boleh kalau tidak pakai akad? Wahwa qaulul Hasanil Bisri. Ini adalah pendapatnya Imam Hasan Al-Bisri atau Hasan Al-Basri. Wasya'bi, dan Imam Asy-Sya'bi, dan juga Ibnu Sirin. Jadi ada berapa pendapat sekarang? Ada dua pendapat. Pendapat pertama, tidak boleh sama sekali. Pokoknya kalau dikasih harus ditolak. Pendapat pertama. Pendapat kedua, boleh kalau tanpa akad. Jadi nggak boleh ditentukan biayanya berapa, nggak boleh. Pokoknya mau dikasih silakan, enggak ya nggak apa-apa. Itu pendapat kedua. Tapi pendapat ketiga, wadhahaba. Adapun pendapat yang ketiga, siapa pendapatnya siapa? Imam Atha, Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i, dan juga Imam Ahmad. Wa akharun, dan juga ulama-ulama yang lain seakan-akan mengatakan udah kebanyakan namanya. Jadi pendapat mayoritas ulama ila jawaziha. Boleh idza syaratahu wastajarahu ijaratan sahihatan. Boleh. Bahkan kalaupun
digunakan akad ijarah yang sahih. Jadi boleh. Belajar sama saya boleh sebulan 500.000. Itu boleh. Menurut siapa? Kebanyakan ulama. Boleh menurut kebanyakan ulama. Begitu. Jadi ada 3 pendapat. Saya ulangi. Pendapat pertama, tidak boleh sama sekali, tidak pakai akad, apalagi pakai akad gak boleh, yang pertama. Yang kedua, boleh kalau tidak pakai akad, tidak pakai syarat, maksudnya akad ijarah. Yang ketiga, boleh pakai akad sekalipun. Begitu. Jadi ada 3 pendapat. Ada 3 pendapat. Kata Imam Nawawi, waqad jaa, dan sungguh telah datang bil jawazil ahaditsus sahihah. Maka sebetulnya hadis-hadis yang sahih yang menerangkan tentang kebolehan hal ini banyak, kata Imam An-Nawawi. Yang sahih. Begitu. Di antaranya apa? Di antaranya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna ahaqqa ma akhadtum alaihi ajran kitabullah." Sesungguhnya sesuatu yang paling berhak untuk diambil upahnya adalah kitab Allah. Maksudnya apa? Ngajar Al-Quran. Bukan baca ya. Kalau baca tadi udah sepakat para ulama melarang. Mengajarkan Al-Quran itu adalah bagian atau pekerjaan yang paling berhak untuk diambil upahnya. Begitu. Boleh. Terus yang ngelarang bagaimana? Ada dalilnya nggak? Ada. Wahtajja man mana'aha, dan berdalil, berhujah orang yang melarang hal ini bihadisi Ubadah bin Samit, dengan hadis Ubadah bin Samit, hadis yang terkenal yang sering dijadikan orang-orang untuk melarang ustadz-ustadz menerima amplop. Apa hadisnya? Annahu alama rajulan, bahwasanya Ubadah bin Samit pernah mengajarkan seorang laki-laki min ahli suffah. Ahli suffah itu siapa? Orang-orang yang santri Masjid Nabawi. Itulah ahli suffah. Sekitar ada 20-an orang. Sekitar ada 20-an orang. Maka Ubadah bin Samit pernah ngajarin mereka Al-Quran. Kemudian salah seorang ahli suffah ini ahdalahu qausan, memberikan busur, hadiah. Kasih busur. Kemudian Nabi memperingatkan Ubadah. Faqala lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam, in sarraka, kalau memang engkau senang, antutawiqa biha tauqan min nar, kalau memang engkau senang nanti si busurnya dikalungkan di neraka atau menjadi kalung api di neraka, faqbalha, silahkan terima. Serem gak tuh? Serem kan? Jadi gak boleh nerima hadiah dari murid. Ini dalilnya. Cuma banyak orang yang baca hadis tapi nggak menggali sisi fikihnya, sehingga sekarang ramai kan murid sama sekali nggak boleh ngeberi hadiah pada gurunya, sama sekali haram 100%. Nggak gitu, dalam fikih nggak seperti itu. Wahwa haditsun masyhur, hadis ini masyhur kata Imam Nawawi. Oke, hadis ini masyhur, terkenal. Rawahu Abu Dawud wa ghairuhu, yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud juga selain Imam Abu Dawud. Wa bi atharin katsirahan salaf, dan juga banyak asarnya dari ulama salaf ridwanullahu alaihim ajma'in. Berarti yang pendapat yang benar, yang kuat yang mana? Yang melarang atau yang membolehkan? Belum baca ya kitabnya. Makanya baca dulu sebelum datang ke sini. Baca dulu kitabnya sebelum datang ke sini. Wa ajabal mujawwizuna, dan menjawab para ulama yang membolehkan. Tuh, dijawab, ada jawabannya. Apa jawabannya? An hadithi Ubadah, mengenai hadis Ubadah ini bijawabain, dengan 2 jawaban, minimal 2 jawaban itu. Ada jawabannya. Ini bukan dalam rangka menolak hadis. Ada sebagian orang, nah fikih ini begini nih, kerjanya nolak-nolak hadis Nabi. Bukan. Tapi bagaimana mendudukkan dan memahami hadis dengan benar. Bukan nolak hadis, bukan. Sebagian orang begitu, ente kalau dikasih hadis malah ikut pendapat ulama. Bukan begitu, tapi bagaimana kita memahami hadis yang tadi dengan kerangka yang benar menurut pemahaman para ulama salaf. Katanya kita salafi, pengikut ulama salaf, maka jangan pahami hadis dengan otakmu sendiri, tapi pahami hadis dengan pemahaman para ulama salaf. Begitu, itulah maksud dari salafi. Orang zaman sekarang ngutip hadis pahami sendiri.
Bukan begitu cara belajar Al-Quran, belajar hadis. Jawaban yang pertama kata Imam Nawawi, anna fi isnadihi maqalan. Bukan makoli ina makoli ya. Maqalan, ada perbincangan. Maksudnya apa? Bahwa sanadnya enggak sahih kata Imam Nawawi. Berarti kalau sanadnya enggak sahih, enggak bisa dong jadi hujjah. Lebih kuat yang tadi saya bacakan, inna ahaqqa ma akhadtum alaihi ajran kitabullah. Itu lebih sahih hadisnya. Jadi sebetulnya pakai jawaban pertama udah selesai. Ada hadis yang lebih sahih dibandingkan hadis ini. Selesai. Oke lah kata Imam Nawawi, kalau misalnya kita beranggapan hadisnya ini sahih, oke lah, anggap saja saya mengakui hadis ini sahih. Tapi ada jawaban kedua. Apa jawaban kedua? Wasani annahu kana tabarra'a bi ta'limihi. Bahwa Ubadah bin Samit saat itu ngajar Al-Qur'annya dengan niat tabarru'. Apa tabarru' artinya? Sukarela, relawan. Nah, kalau kita niat ngajar sejak awal adalah tabarru', maka tidak boleh menerima sedikit pun. Atau bahasa lainnya zakat ilmu. Memang niatnya zakat ilmu, kan ilmu dizakati. Bagaimana cara menzakatinya? Mengajarkannya. Maka kalau kita dari awal niatnya zakat ilmu, nggak boleh nerima hadiah sedikit pun dari murid-murid kita. Begitu. Maka Imam Nawawi mengatakan, falam yastahiqqa syai'a, maka tidaklah dia berhak sedikit pun dia ilaihi, terhadap hadiah yang diberikan kepadanya. Ala, atas sabilil iwad, yang ditujukan sebagai upah. Iwad itu pengganti upah, nggak bisa. Jadi nggak boleh kalau niatnya tabarru'. Falam yajuz lahul akhadh, maka dia nggak boleh ngambil hadiah tadi. Bi khilafi, beda cerita, beda halnya mayyaqidu ma'ahu ijaratan. Beda halnya kalau memang si dia, guru tersebut, sudah mengakadkan dengan taklimnya itu ijarah, ada akad yang sah qabla, sebelum taklim, sebelum belajar. Jadi yang namanya akad ijarah harus sebelum belajar. Ada pendaftaran, bayar per bulan, ada biaya pendaftaran, itu boleh. Wallahu a'lam. Jadi yang namanya taklim ada 3 jenis. Yang namanya taklim ada 3 jenis. Ini Quran maupun ilmu syariat yang lain sama ya hukumnya ya nanti. Yang pertama niat apa tadi? Tabarru'. Maka niat tabarru' tidak boleh. Jadi taklim sekali lagi mau ngajar Al-Quran ataupun ngajar ilmu syar'i yang lain, bahkan ngajar pelajaran-pelajaran yang umum sama sebetulnya. Kalau niatnya tabarru' maka haram menerima upah, haram menerima hadiah. Jadi kita kalau mau ngajar, mau ngisi taklim, niatnya apa? Kata Imam As-Suyuti, ini yang pahalanya paling besar, niat tabarru'. Kenapa? Karena ini adalah pekerjaannya para nabi. Kalau antum pengen dapat pahala paling besar, tabarru'. Sanggup nggak kira-kira? Enggak nerima sedikit pun hadiah dari murid. Bahkan kalaupun muridnya cuma bawa gorengan, antum nggak boleh nerima. Selama itu bagian dari ruang pembelajaran. Jadi si murid ini nggak akan ngasih gorengan kalau antum nggak ngajar gitu. Maka antum nggak boleh nerima. Atau misalnya muridnya bawa air minum segelas. Ustadz buat antum, kalau antum gak ngajar kira-kira dikasih air minum gak? Enggak, maka berarti antum gak boleh nerima. Walaupun seteguk air minum dan sepotong gorengan, gak boleh diterima. Pokoknya kalau antum sejak awal sudah niat tabarru', wajib bagi antum untuk bilang ke murid-murid antum, wahai murid-murid, jangan ada yang ngasih hadiah, jangan ada yang bawa makanan, jangan ada yang ngasih sesuatu buat saya. Kalau kita mau beli makanan, yuk patungan, saya wajib ikut patungan. Nanti antum beli gorengan bareng-bareng, kita makan bareng-bareng. Begitu. Kalau niatnya tabarru'. Tapi Ustadz saya pengen ngasih. Nggak boleh. Ini hukum fikihnya memang nggak boleh. Harus wajib diajarkan murid-murid kita. Jangan sampai nanti murid kita nganggap kita sombong kan, nggak terima hadiah kan. Kita harus ajarkan kepada mereka. Supaya mereka paham. Oh, majelis saya ini majelis tabarru'.
Begitu. Maka nggak boleh nerima sedikit pun. Seperti itu. Yang kedua, majelis tanpa akad. Bukan tabarruk, tapi nggak ada akadnya. Maka yang seperti ini boleh nggak nerima hadiah? Boleh. Misalnya majelis tanpa akad, contohnya apa? Jadi khotib Jumat, nggak ada akadnya tuh. Tapi dikasih nggak pas pulang khutbah? Dikasih. Mau itu makanan doang, mau itu minuman doang, mau itu amplop, maka dikasih. Tapi nggak ada akadnya. Sebelum Jumatan nggak bilang, Ustadz ini berapa biayanya? Nggak ada. Maka kalau majelisnya tanpa akad, jangan menggerutu kalau tidak diberi apapun. Karena sejak awal nggak ada akadnya. Sehingga kalau petugasnya mengatakan atau DKM-nya bilang, jazakumullah khairan ya Ustadz. Ya udah selesai. Nggak ada amplop, nggak ada apa-apa, ya udah. Begitu. Jangan diakadkan. Kalau memang antum nggak mau seperti itu. Tapi kalau antum memang berharap ada balasan, jangan tanpa akad. Bagaimana solusinya? Pakai akad aja. Pakai akad aja. Begitu. Kata Imam As-Suyuti, tabarru ini yang pahalanya paling besar. Pahala terbanyak. Dalam kitab Al-Itqan fi Ulumil Quran. Tanpa akad. Boleh enggak? Kalau menurut Imam As-Suyuti, yang tanpa akad ini mayoritas ulama atau seluruh ulama membolehkan. Boleh menerima. Kalau niatnya bukan tabarruk. Kalau kata Imam As-Suyuti boleh. Jadi perkataan Imam Az-Zuhri dan Imam Abu Hanifah yang melarang orang-orang untuk mengambil upah itu dalam konsep tabarruk. Jadi kalau kata Imam As-Suyuti, tanpa akad para ulama sepakat membolehkan menerima upah. Kalau nggak ada akadnya. Jadi misalnya nggak ada akad, antum nggak punya uang, ya bawa makanan aja deh buat dimakan oleh guru kita, maka tidak masalah. Bawa air minum aja, maka tidak masalah. Bagaimana dengan akad? Kalau pakai akad gimana contohnya? Misalnya saya belajar atau saya buka. Dibuka kelas Muqaddimah Jazariyah sebulan 300.000. Itu namanya akad. Boleh begitu? Boleh nggak, Afaf? Saudara boleh nggak? Boleh menurut jumhur. Mayoritas ulama boleh. Yang tidak boleh itu menurut siapa? Imam Abu Hanifah dan Imam Az-Zuhri. Imam Az-Zuhri. Begitu. Seperti itu. Wallahu ta'ala a'lam. Demikian. Ya. Jadi menurut Imam Abu Hanifah tidak boleh ngambil uang, tidak boleh ngambil upah kalau niat tabaru dan kalau niatnya pakai akad. Kalau nggak pakai akad, menurut Imam As-Suyuti, para ulama sepakat boleh menerima hadiah. Nah sekarang antum pas ngajar yang mana niatnya? Kira-kira yang mana niatnya? Nah kalau taklim malam ini itu tanpa akad tuh. Taklim malam ini tanpa akad. Saya pribadi. Karena ada formulir tapi nggak ditetapkan berapa. Mau bayar silahkan, nggak bayar silahkan. Mau ngasih infak silahkan, nggak juga nggak apa-apa. Begitu. Taklim malam. Tapi kalau taklim siang ada akad. Cuma akadnya ke lembaga. Yang daurah yang siang akadnya ke lembaga. Jadi sebagai peserta daftar ke lembaga, lembaga ngasih gaji ke guru-guru yang ngajar. Jadi ada beda. Yang siang sama yang malam beda. Begitu. Yang malam tanpa akad. Yang malam tanpa akad. Yang kelas saya terutama. Begitu. Kalau daurah online saya biasanya pakai akad bagi yang mampu, tanpa akad bagi yang tidak mampu. Jadi ya bagi yang tidak mampu mau berapapun silakan. Kalau yang mampu pakai akad, segini bagi yang mampu. Begitu. Dan beberapa kelas saya ada yang tabarru'. Murni free. Dan saya sarankan kepada antum untuk minimal seminggu punya satu halqah yang tabarru'. Minimal satu. Karena itu adalah zakat ilmunya antum. Minimal satu kelas yang tabarru'. Terserah kelas yang manapun yang antum tentukan buat tabarru'. Saya ada beberapa kelas yang tabarru'. Apalagi orangnya jauh dari jauh. Antum gak usah bawa apa-apa, free kelasnya, yang penting antum datang tiap pekan. Begitu, cuma belum jalan lagi sekarang. Begitu. Harus ada yang tabarru'. Harus ada yang tabarru'. Supaya apa? Yang pertama pahala.
Keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, iqtidaan lil anbiya wal mursalin. Meneladankan para nabi dan para rasul. Karena itu pekerjaan para nabi dan rasul. Yang ketiga, zakat ilmu. Ada kewajiban dizakati ilmu antum itu. Jadi antum Ustaz yang udah ngajar nih terutama nih, Ustaz Ubed, Afaf, kemudian Ustaz Susi, saya mohon dengan amat sangat ada satu kelas yang minimal tabarru'. Ya. Kalau yang kelas tahsin pakai akad ya. Gajinya berapa udah ada kan? Dikasih tahu nggak gajinya berapa tiap pertemuan? Pakai akad atau tanpa akad? Kalau tanpa akad nggak saya kasih nih. Pengajar harus tahu, pengajar nanya begitu nggak apa-apa. Tuh Ustaz Yuda, Ustaz, aneh berapa gajinya ini jadi pengajar tahsin? Karena ada akad. Pengajar murid-muridnya bayar. Boleh minta segitu. Jangan tabu, sesuatu yang halal itu jangan dibuat jadi tabu. Itu halal, maka boleh antum nanya Ustaz Yuda, sebenarnya gaji buat pengajar tahsin berapa? Boleh. Ustadz, saya pengen jadi musyrif sebenarnya nih setelah akademi berakhir. Cuma gajinya berapa nih? Pakai akad atau tanpa akad? Pakai akad. Tenang, pakai akad. Yang jadi musyrif nanti setelah akademi berakhir pakai akad. Afaf, Faid ada nggak Faid? Oh lagi belajar. Pakai akad. Tenang, ada akadnya. Ustadz Haikal pakai akad. Jadi nggak gratis mereka di sini. Enggak, kita pakai akad. Profesional. Ya. Jadi dari sisi lembaga harus ada hitam di atas putih. Kalau kita yang jadi pengajar, kita boleh tanpa akad. Tapi kalau kita jadi pemilik lembaga, harus diakadkan semuanya pengajar itu. Beda nih konsepnya ya. Sebagai pemilik lembaga, itu wajib memberikan kesejahteraan sebisa mungkin, seoptimal mungkin kepada para guru. Tapi kalau kita yang jadi guru, boleh. Kita nggak apa-apa lah, tanpa akad juga nggak apa-apa. Jangan dibalik. Guru pengen pakai akad, pemilik lembaga nggak pengen pakai akad. Nah ini balik. Begitu. Ya. Jadi kalau kita sebagai pemilik lembaga harus akad yang jelas guru itu. Berapa gajinya per pertemuan berapa harus jelas. Supaya nggak ada hak yang terzalimi. Begitu. Demikian.